Gue bakal ngebuka topik UKT karena ada salah satu meme yang baru aja gue lihat, meme SpongeBob gitu, yang ternyata ada sebagian orang di media sosial yang secara tega menipu orang tuanya hanya untuk mendapatkan uang jajan tambahan. Sosok Puji undip viral bayar UKT hasil donasi, jual cerita sedih, dipakai Google. Sementara itu pemirsa, seorang bocah di Goa, Sulawesi Selatan dianiaya tetangganya karena diduga mencuri uang. Diketahui korban dianiaya hingga dibanting oleh terduga pelaku karena dituduh mencuri uang sebanyak Rp1.200.000. Inilah sosok Puji undip yang viral jual cerita sedih ngaku gagal bayar UKT dan dapat donasi 40 juta rupiah diduga untuk pakai Google. Dengan cara ngasih tahu kalau misalkan harga UKT-nya 2 kali lebih mahal dibandingin harga asliannya. Lihat ini. Ada beberapa komentar, "Hai bom teknik, UKT gue 500k tapi gue bilangnya 7 juta." Bayangkan saja, anak-anak kita, generasi penerus bangsa, sudah terjangkit virus korupsi sejak dini. Logika mereka yang masih polos itu dengan mudahnya diracuni oleh lingkungan sekitar yang penuh dengan kebohongan dan ketidakadilan. Orang tua, guru, bahkan pemimpin negara pun tak luput dari tanggung jawab atas kerusakan moral generasi muda ini. Dengan santainya, mereka meniru perilaku orang dewasa yang quote, yang penting enak. Begitu mungkin pikir mereka. Tanpa rasa bersalah, mereka mengambil yang bukan haknya, berbohong, dan mengkhianati kepercayaan orang lain. Sungguh miris generasi muda kita tumbuh dengan menjadi sosok-sosok yang rakus dan tidak bermoral. Sistem pendidikan pun gagal total dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Pendidikan karakter yang seharusnya menjadi pondasi moral anak-anak justru terabaikan. Alhasil, anak-anak tumbuh menjadi individu yang egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Tekanan sosial yang begitu tinggi juga turut andil dalam menjerumuskan anak-anak ke dalam jurang korupsi. Mereka dipaksa untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik, memiliki segala sesuatu yang diinginkan tanpa peduli dengan cara apapun untuk mendapatkannya. Selamat datang dan kembali lagi dengan kami, My Voice Sentinel. Sebelumnya, perkenalkan saya Yuda Pamungkas yang akan membawa Anda menjelajah jauh ke perpustakaan abadi ini. Menurut teori belajar sosial yang dicetuskan oleh Albert Bandura, anak-anak meniru perilaku orang dewasa. Jika mereka melihat orang dewasa korupsi, mereka cenderung meniru. Hal ini tentunya disebabkan karena perkembangan anak-anak bermula dari observasi, yaitu mengamati, meniru, dan mempelajari. Teori perkembangan moral yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg menjelaskan bahwa anak-anak belajar membedakan benar atau salah. Jika lingkungan tidak memberikan contoh yang baik, anak-anak mungkin terjebak pada tahap moral yang rendah. Dari dua penelitian ini menunjukkan korelasi antara perilaku korup orang dewasa dan anak-anak. Anak-anak sadar akan korupsi, namun sering terasa hal itu tidak bisa dihindarkan. Anak-anak sekarang sudah gak tahu malu, ambil yang bukan haknya biasa aja. Bohong, mengkhianati kepercayaan orang lain udah jadi makanan sehari-hari. Miris melihat generasi muda jadi kayak gitu. Sekolah, jangan harap deh bisa ngasih pendidikan karakter yang benar. Mereka sibuk menjam nilai, bukan ngebentuk pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Tekanan buat jadi yang terbaik, punya segalanya, bikin anak-anak jadi kalap. Mereka gak peduli lagi cara dapetinnya, yang penting bisa pamer. Jadilah mereka ikutan nyebar virus korupsi ini. Ini bukan masalah anak-anak, tapi masalah kita semua. Kita udah gagal ngebentuk generasi penerus yang lebih baik. Kita biarin mereka tumbuh di lingkungan yang toksik, yang ngajarin mereka kalau korupsi itu hal yang wajar. Jadi, jangan heran kalau besok-besok negara kita makin hancur. Kenyataan pahit yang kita hadapi, anak-anak kita sudah jadi korban dari sistem yang rusak.
Mereka diajarin kalau korupsi itu oke, kalau kepentingan pribadi lebih penting dari kebaikan bersama. Dan yang paling menyedihkan, kita semua bagian dari masalah ini. Kita sudah terlalu lama membiarkan virus korupsi meracuni generasi muda kita. Anak-anak tumbuh di lingkungan yang mengajarkan mereka bahwa korupsi adalah hal yang biasa. Mereka melihat orang tua, guru, bahkan pemimpin negara melakukan tindakan korup. Lalu mereka berpikir, kenapa aku nggak boleh? Ini bukan hanya masalah individu, tapi masalah sistemik. Pendidikan kita gagal menanamkan nilai-nilai moral yang kuat. Lingkungan sosial kita penuh dengan ketidakadilan, dan yang paling parah, kita sebagai masyarakat seolah-olah membenarkan tindakan korupsi. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Tunjukkan bahwa kejujuran dan integritas itu penting. Pendidikan karakter harus menjadi bagian dari integral kurikulum sekolah. Ajarkan anak-anak tentang nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Serta orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak. Mereka harus aktif dalam terlibat pendidikan anak dan memberikan dukungan moral yang kuat. Kita perlu memperbaiki sistem yang ada, mulai dari sistem pendidikan, birokrasi, hingga penegakan hukum. Semua sistem harus dirancang untuk mencegah dan memberantas korupsi. Laporkan setiap tindakan korupsi yang kita lihat, dan jangan takut untuk bersuara. Tapi menurutmu gimana? Apa solusi yang bisa diterapkan dalam pembentukan karakter yang baik untuk anak-anak? Atau menurutmu adanya perilaku koruptif itu merupakan sebuah kegagalan atas kesalahpahaman orang tua?